Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Kemarin kalian sudah melakukan percobaan atau melakukan kegiatan pengaruh rangsangan terhadap gerak menutup dan membukanya daun putri malu yang kalian laksanakan di rumah. Nah, apa yang kalian lakukan tersebut itu menandakan bahwa tumbuhan itu dapat bergerak. Salah satunya daun putri malu saat kita sentuh bagian permukaan maupun ujungnya, dia akan mengatup atau menutup ya. Nah, oleh karena itu dari percobaan yang sudah kalian lakukan dapat kita simpulkan bahwa gerakan atau gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom itu sendiri disebut dengan gerak spontan, adalah gerak tumbuhan yang tidak memerlukan rangsangan dari luar atau tidak diketahui penyebab dari luarnya. Atau juga rangsangan pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang selanjutnya, gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak pada bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Yang keempat, gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar dari lingkungan sekitar. Sedangkan gerak esionom dibedakan menjadi gerak tropisme yang terdiri dari gerak geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Dan juga dibagi lagi gerak taksis yang terdiri dari gerak kemotaksis dan fototaksis, serta gerak nasti yang terdiri dari gerak nasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Nah, agar kalian memahami di poin 5 atau poin E ini, maka Bapak jelaskan pada bagan atau skema ini. Gerak pada tumbuhan sesungguhnya dibagi menjadi 3, yaitu ada gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Di mana gerak esionom ini dibagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 macam gerak ya. Ada di gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Dari gerak nasti itu sendiri dikembangkan lagi menjadi 5 macam gerak, yaitu ada gerak niktinasti, ada gerak seismonasti, gerak niktinasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Di mana contoh dari niktinasti itu yang pertama menutupnya daun putri malu. Jadi apa yang sudah kalian lakukan di rumah, menyentuh permukaan maupun ujung tanaman putri malu sehingga dia menutup, maka dia termasuk ke gerak niktinasti. Yang kedua ada seismonasti, di mana menutupnya daun Venus. Yang kedua seismonasti. Yang ketiga niktinasti, menutupnya daun majemuk karena malam. Yang keempat fotonasti, mekarnya bunga pukul 4, membukanya dan menutupnya stomata disebut dengan atau bagian dari contoh nasti kompleks. Nah, pada gerak tropisme dibagi menjadi 4 gerak, yaitu fototropisme, di mana salah satu contohnya adalah gerak batang ke arah cahaya. Mungkin sering kalian lihat gerak tropisme ini, fototropisme. Yang kedua geotropisme. Geotropisme ini gerak akar ke dalam pusat bumi, membeliknya ujung batang pada sulur tanaman, itu termasuk ke tikmotropisme. Jadi tanaman sulur-suluran itu seperti kacang panjang, batang dan lain sebagainya. Masih banyak yang sulur-suluran atau yang merambat kayak gitu ya. Yang keempat ada gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme itu salah satu contohnya adalah gerak akar menuju tempat yang berair.
Nah, pada gerak taksis ini ada contohnya, ada gerak kloroplas ke arah cahaya, dan yang kedua gerak sperma menuju sel telur. Nah, pada gerak tropisme ini sendiri ya, tropisme itu sendiri gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsangan dari luar. Jadi tanpa adanya rangsangan dari luar, maka gerak tropisme ini tidak dapat melakukan yang namanya aktivitas atau tidak bergerak. Arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan. Jadi di mana itu rangsangannya berasal, maka dari situlah gerak tropisme akan bergerak ya. Nah, ini salah satu contoh geotropisme Bapak sampaikan. Nah, ini akar ke pusat gravitasi. Nah, ini bisa dilihat nih perkecambahan sebuah atau sebiji ya, biji-bijian ya. Kayak biji jagung misalkan. Dia kalau kecambah dia akan menuju ke pusat bumi kalau kita menanam atau menyemai kayak gitu ya. Selanjutnya ini kacang polong ya. Kacang yang sudah tua akan pecah sendiri itu. Nah, gerak higroskopis itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh yang namanya perubahan kadar air. Contohnya pecahnya kulit polong-polongan, kembang merak, kacang buncis, membukanya kotak spora. Nah, itu merupakan contoh dari yang namanya gerak higroskopis. Nah, ini salah satunya. Jadi pecahnya biji kacang polong ya. Nih. Nah, gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu apa saja? Banyak. Yang di sini yang tercatat atau yang Bapak jelaskan itu adalah rangsangan berupa cahaya, berupa sentuhan, berupa suhu, berupa air, berupa gravitasi bumi dan zat bumi. Zat kimia dan seterusnya. Nah, kita masuk ke gerak endonom. Gerak endonom ini adalah gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Diduga rangsangan gerak endonom ini berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai manusia, kita tidak tahu yang namanya rangsangan atau gerak endonom itu terjadi oleh apa. Di sini gerak endonom itu akan terjadi karena adanya rangsangan dari tubuh tumbuhan itu sendiri, bukan dari luar ya. Tuh. Nah, salah satu contohnya ini gerak rotasi sitoplasma. Nah, ini kloroplas dia akan memutar di sekeliling yang namanya aktin nih. Ya. Tuh. Nah, gerak endonom atau juga disebut autonom atau yang disebut dengan gerak secara spontan. Gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Di sini protoplasma sel tanaman. Nah, seperti ini ya. Dia akan bergerak yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, Nyctinastis ini daun petai Cina yang menutup pada saat malam hari. Nyctinastis. Nah, ini yang barusan atau yang kemarin kalian lakukan di rumah, mengamati atau melakukan percobaan, yaitu menyentuh daun putri malu dan dihitung berapa detik putri malu tersebut akan menutup atau mengkuncup ya. Oke, nah ini bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini dia akan mekar pada saat atau hanya pada pukul 4 sore saja, itu tidak berlangsung lama ya.
Nah, stigmotropisme. Stigmotropisme ini berupa sentuhan, ya, dipengaruhi berupa sentuhan, salah satunya tanaman sulur-suluran. Nah, seperti ini yang Bapak katakan kayak mentimun, banyak sekali, sahang dan lain sebagainya. Tanpa adanya sentuhan, tanaman sulur-suluran ini tidak akan bisa merambat naik ke atas. Nah, nasti kompleks ini stomata pada daun, ya. Ini mungkin gambar ini sudah dijelaskan atau sudah kalian pahami di kelas 7, karena kita mengkerucut kemarin di kelas 7. Ini merupakan materi sistem organisasi kehidupan, di mana kita kemarin di kelas 7 membicarakan tentang jaringan-jaringan penyusun pada daun. Nih, ya, banyak sekali, ada sel penjaga, stomata, CO2 masuk, O2 keluar, ada palisade, ada bunga karang, dan jaringan pembuluh, epidermis, atas bawah, dan lain sebagainya. Nah, fototropisme. Nah, daun dan batang akan menuju ke arah datangnya cahaya. Nah, ini percobaan yang bisa kamu lakukan juga di rumah. Kalau tidak percaya, silakan kamu letakkan sebuah tanaman di dalam pot, dan kamu letakkan di dekat yang namanya jendela, di mana jendela tersebut jendela tersebut merupakan jalur cahaya masuk ke dalam rumah, kayak gitu, ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini Venus yang menangkap serangga, ya. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir ada nasti. Nasti ini merupakan gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsangan. Sedangkan taksis, gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme, dan arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsangan. Nah, ini contoh dari gerak taksis, ya. Oke, ini contoh dari gerak taksis, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuh elodea ketika sel disinari. Oke, mungkin itu materi yang Bapak sampaikan. Nah, ini silahkan kamu laksanakan percobaan atau tugas di rumah. Amati tanaman yang ada di sekitarmu. Temukan 10 tanaman yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tanaman tersebut. Laporkan hasil temanmu ke gurumu, ya. Ini tabelnya, bentuknya ini. Silahkan kamu amati, kamu cari. Hasilnya Bapak tunggu secepat mungkin. Oke, demikian materi yang Bapak sampaikan untuk siang hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.